Rokes itu ternyata sudah menjadi top of mind di masyarakat Bandar Lampung hampir 99%. Itu riset itu, di Lampung malahan. Alhamdulillah. Saya bilang semua ke supplier rokes itu, beri saya satu kesempatan, boleh nggak saya disuplai bahan baku, saya akan bayar dalam waktu 3 bulan, saya tidak punya uang, kondisi kami kena fraud, nama baik saya pertaruhkan. Saya bilang, kalau saya pergi dari sini, masukkan saya ke penjara, saya bilang gitu. Beliau tuh nggak jahat, Mas, beliau tuh nggak jahat. Mungkin ujian aja. Karena beliau meninggal itu akhirnya malam jam 3 subuh saya datang ke rumah sakit. Terus akhirnya saya antar beliau ke pemakaman, ke kampung. Yang lebih sedih itu yang datang itu bukan malah orang-orang yang sayang sama dia, Mas, tapi debt collector. Nggak ada yang sayang ya. Untuk kita bisa menggapai Allah itu salah satunya adalah menggapai orang tua kan. Tangannya Allah itu kan tangannya orang tua. Orang tua saya bilang gini, Yan makasih banyak sudah mengangkat harkat derajat orang tua. Mimpi saya akhirnya, Mas, tercapai. Mamah yang dulu nggak dianggap apa-apa, tinggal di atas saung ikan, sekarang kemana-mana dicium tangan mamah, kata dia. Mamah dianggap orang terpandang, kata dia. Insya Allah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Dwi Agustin. Saya founder sekaligus direktur PT Rokes Keren Abis, PT yang membawahi roti Rokes di Bandar Lampung. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah menyimak video pertama saya tentang sambal alu. Nah, yang sekarang kita akan simak tentang perjalanan yang kedua, karena yang pertama panjang banget, jadi dipisah menjadi 2 video. Nah, yang sekarang perjalanan yang kedua. Gitu ya. Roti ini dulu awalnya namanya bukan rokes, tapi roti keset anget karena terinfluence dengan roti keset yang berada di Jakarta. Kita mau coba pakai positioning pengganti roti bakar. Fresh, hangat, langsung di take away. Di kemudian hari kita rancang, terus kita buat penjualannya pakai reseller, kita FOMO atau kita boomkan hari itu juga, dan ternyata viral. Konsep roti keset itu memang di Bandar Lampung baru kami yang buat. Padahal di Jawa, roti keset itu udah banyak banget. Roti keset itu sebenarnya mirip kayak roti sisir, Mas. Roti sisir, roti sobek. Cuman karena orang Bandar Lampung nggak familiar dengan sebutan roti keset. Roti keset itu roti yang disobek. Karena pionir, mungkin orang-orang jadi penasaran. Dan ternyata boom, rame. Awalnya jadi 50 pieces target kami, dan ternyata realitanya itu berkali-kali lipat. Masya Allah, Mas, itu saya benar-benar di luar ekspektasi. 6 bulan kemudian penjualan mulai banyak. Berdatangan orang-orang beli sampai memenuhi tempat produksi kami. Kenapa roti keset waktu itu viral? Di awal waktu mau opening, saya undang, waktu itu saya ingat betul 10 reseller. Yuk kita 10 orang ini kita promosikan dalam satu waktu. Semuanya saya kasih harga reseller, tapi kita ini ya posting berbarengan di satu hari itu. Jadi 10 orang itu langsung posting berbarengan. Jreng. Terus yang kedua, influencer saya undang, tapi kami kirim produk. Jadi satu waktu itu, boom, beritanya langsung mencuat gitu loh, Mas. Sehingga orang itu jadi penasaran. Udah lagi produknya langsung mencuat. Yang kedua, namanya agak aneh kan. Roti keset anget gitu. Jadi orang tuh kayak, ini apaan gitu. Dan ternyata begitu dicicip, rotinya memang enak. Valid. Permasalahannya begitu berjalan, sebenarnya roti itu anget, Mas. Karena kita memang begitu orang order, kita fresh from the oven. Yang saya salah adalah krem yang ada di roti itu, kan itu fresh from the freezer. Angetnya hilang. Jadi happy problem. Pesenannya banyak, komplainannya juga banyak. Kata siapa anget? Ya
yang ada malah dingin. Di situ saya mulai muter otak. Nah, dari situ akhirnya dirubah lagi, positioningnya beda lagi. Selain itu juga ketika kita daftarkan nama roti keset anget ditolak sama Haki. Akhirnya ini tidak bisa diterima lagi karena roti keset sudah ada yang make. Akhirnya puter otak lagi tuh. Roti kesetnya digabung, S-nya diganti Z. Jadi Rokes. Karena sudah tidak ada kata-kata anget, aman sudah. Jadi alhamdulillah sampai hari ini malah justru sekarang positioningnya Rokes itu orang-orang kadang-kadang kalau ngomong menikmati Rokes itu seperti makan es krim. Kalau semakin ditaruh di kulkas, semakin enak. Seolah-olah kayak makan es krim. Jadi aman udah. Beberapa minggu kemarin kami riset brand health tracking gitu BHT terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Rokes itu di mata masyarakat ya. Ternyata Rokes itu kenapa diterima sama masyarakat di Bandar Lampung itu satu, Rokes itu diterima karena itu kualitas produk memang. Jadi rasanya lembut, terus topping melimpah itu ternyata di riset itu dinyatakan seperti itu. Terus kualitas pelayanannya itu juga disampaikan. Top of mind ternyata. Rokes itu ternyata sudah menjadi top of mind di masyarakat Bandar Lampung hampir 99%. Itu riset itu. Di Lampung malahan. Alhamdulillah. Terus sudah jadi rekomendasi. Banyak banget masyarakat di Bandar Lampung itu merekomendasikan Rokes. Jadi 3 hal itulah Mas yang akhirnya membuat Rokes itu diterima di Lampung. Mudah-mudahan hal itulah nanti yang membawa Rokes juga diterima di Indonesia. Mudah-mudahan. Kami pakai konsultan, jadi kami pakai pihak ketiga untuk mengambil beberapa sampel responden dari masyarakat di Lampung. Di beberapa daerah gitu, dia kumpulkan, ada beberapa pertanyaan, sampel dan segala macam, dari situ dapat hasil itu. Dari customer, non-customer, dari beberapa daerah. Datanya ada, satu bundle gitu. Apa yang kemudian membuat Rokes, Sebel Alu, Ibu ini selalu kayak maju gitu? Up to date terhadap perkembangan zaman. Hari ini dunia mau apa, kita ikuti. Apapun, mau dari mindset, keinginan customer, media sosial bahkan, perkembangan teknologi, kita ikuti. Terus melihat tren. Jadi kita itu sebagai founder, business owner tuh nggak bisa berdiam diri, terus nyaman dengan kondisi yang sudah kita terima. Kita terus harus menerus belajar, bertumbuh, berkoneksi dengan lingkungan, berkoneksi dengan banyak orang. Itu harus sih. Terus diinformasikan ke tim. Tim pun juga harus diajarkan, dipaksa juga itu ikut berlari. Karena kalau nggak, kita ke disrupt, kita jadi punah kayak dinosaurus. Kita setiap 1 tahun 2 kali kita selalu ada menu baru. Dan menu baru itu harus sesuai dengan customer. Kita uji cobakan ke customer, suka kita keluarkan. Yang nggak suka atau yang penjualan sedikit, kita eliminasi, keluarkan lagi gitu. Pelayanan yang paling bagus di Rokes itu kita berusaha untuk mendekat dengan customer. Personal. Jadi kita bisa via WA. Jadi customer itu bisa pesan lewat jalur mana saja. WA kita bisa, mereka bisa pakai lewat merchant gitu. Terus kita juga lagi belajar untuk mereka lebih dekat lah, lebih intimate dengan customer gitu. Jadi sebut nama, kalau ulang tahun ada birthday treat gitu-gitu. Jadi lebih nggak kayak SOP lah ya, memperlakukan customer tuh seperti keluarga. Jadi semua serba di luar ekspektasi. Tahun 2020 ada pandemi, Mas. Waktu itu pandemi kan semua lockdown. Otomatis rumah makanku yang Sambal Alu itu harus berhenti beroperasi sekitar kurang lebih 60%. Kegiatan dine-in ditutup. Tersisa 40% tinggal penjualan online. Otomatis kita bisa apa dengan regulasi dari luar kan? Mau nggak mau banyak hal yang perlu diperbaiki karena banyak nganggurnya. Dan kebetulan saat itu sahabat saya mungkin masih ingat dengan teman saya ngasih saya rendang, dan yang menampar saya saat saya dalam kondisi down, yang menampar saya, beliau itu dalam kondisi ekonominya jatuh. Persis kondisinya sama seperti saya waktu saya lagi jatuh. Jadi beliau ekonominya jatuh, rumah tangganya juga jatuh, persis sama ceritanya, tapi beliau jauh lebih tidak beruntung, ditinggalkan dengan posisi hutang 3 miliar. Nah, kalau saya masih setengah miliar,
Mas. Beliau dengan posisi 3 miliar. Beruntungnya beliau tidak dengan membawa anak. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya bilang ke beliau, ya sudahlah, waktu itu beliau berada di Lampung Timur. Saya bilang, ayo Mak, balik aja ke Karang, ke kota, yuk kita bikin bisnis, toh juga lockdown kayak gini mau apa gitu. Terus dari situ karena beliau balik lagi ke Karang, kita bikinlah roti. Karena beliau basicnya bikin toko roti, memang punya toko roti gitu. Nah, saya juga punya basic pizza tadi itu kan Mas, yang 350 cabang itu, kita combine lah resep kita satu sama lain. Beliau punya basic roti, saya punya basic pizza tadi, terciptalah Rokes sampai pada hari ini. Nah, awalnya saya buat Rokes itu, saya atur sedemikian rupa, itu niatnya cuma laku 1-2 biji untuk delivery online aja. Kita buka di rumah saya. Waktu itu beliau tak suruh tinggal di rumah saya. Udahlah Mak, yang penting kamu bisa makan, kamu bisa survive hidup gitu ya. Nanti hutangnya kita bayar pelan-pelan gitu. Yang penting kamu jangan sampai jauh dari kota gitu, jangan sampai jauh dari saya. Bagaimanapun juga saya itu ada rasa berterima kasih Mas. Ketika saya jatuh, beliau hadir di dalam hidup saya. Nah, ketika beliau jatuh, saya merasa perlu untuk berterima kasih dan membalas budi. Akhirnya terciptalah roti ini. Jadi sebelum saya sudah mulai launching, saya dengan sahabat saya itu 6 bulan bikin produk, trial, saya serahkan ke 200 responden, nilainya 6, balik lagi bikin produk lagi, 200 responden lagi, nilainya 7, balik lagi diperbaiki, sampai mereka benar-benar menilai 9, baru kita oke, layak jual. Jadi kalau nggak salah 6 bulan. Kami benar-benar men-trial, menguji, dan akhirnya mendapatkan produk yang benar-benar valid. Tapi beda halnya kalau di sambal alu waktu itu kan dimulai dengan minus ya Mas. Di Rokes ini masih ada lah, nggak minus-minus amat ya, minimal 1, masih ada modalnya sedikit gitu. Berarti kalau nggak punya modal itu gimana Bu caranya? Jadi nggak harus satu waktu, dicicil aja satu hari, satu yang digratisin, sampai kira-kira 200 responden gitu. Itu cara saya ya Mas. Mungkin kalau ada teman-teman yang jauh lebih punya ilmu bisa pakai cara yang lain gitu sih. Buat saya, uji ngangenin itu adalah cara tercepat untuk kita memotong kerugian daripada bisnis yang begitu buka tutup. Kan banyak ya teman-teman itu kadang-kadang belum diuji ngangenin, sudah percaya diri dengan lidahnya, begitu buka ternyata tutup. Kenapa? Karena produk itu belum valid di lidahnya customer. Jadi ketika kita jualan produk terutama F&B, itu jangan pernah percaya dengan lidah kita. Follow your customer. Percaya lidahnya customer. Mau kayak apa? Kalau customer mau bilang nggak enak, ya pasti nggak enak. Kalau customer bilang enak, mau kamu bilang nggak enak, ya pasti itu enak gitu. Jadi cuman satu sih, F&B itu follow your customer. Jadi sesuai penilaian customer. Nah, masih di rumah di mana bekas pabriknya sambal alu yang saya tempati. Di situ saya satu kamar berempat, kita ya branding-branding kayak ikan pindang tidurnya bareng-bareng gitu. Itu merintis sambal alu sudah cabang ke-2 apa ke-3 gitu. Kita itu kadang-kadang mengundang orang-orang yang sefrekuensi sama kita kayaknya ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya kok jadi mirip ya ceritanya. Tapi saya termasuk lebih beruntung ya. Saya lebih beruntung karena saya bertemu dengan orang-orang yang bisa mensupport saya. Sementara beliau itu hanya bertemu dengan saya. Sementara kalau saya ketemu dengan kakak, ketemu dengan partner, ada anak gitu ya. Beliau tidak ada anak, tidak ada kakak, orang tua jauh gitu. Jauh lebih tidak beruntung, hutangnya jauh lebih banyak. Saya nggak tahu kalau tentang kenapa ya kok sama, itu saya juga nggak tahu. Qadarullah kayaknya ya Mas. Mungkin cara Allah supaya kita saling menguatkan ya mungkin ya gitu. Saya flashback lagi ya, sebelum menuju outlet pertamanya Rokes, ini juga agak sedih sih ceritanya. Jadi setelah 6 bulan Rokes berdiri di rumah itu Mas, rame. Sampai pada akhirnya saya itu diusir sama tetangga. Karena apa? Parkiran rumah tetangga itu ditutup sama mobil-mobil orang yang mau beli. Akhirnya digeruduk satu RT kami itu untuk disuruh langsung harus pergi dari situ. Terus saya hanya meminta untuk kasih kami waktu supaya kami bisa pindah. Qadarullahnya Mas, berhubungan dengan itu juga ketemulah permasalahan. Di perusahaan itu kan saya bilang kan, kalau ini perusahaan saya buat untuk membantu beliau. Beliau di operasional, membuat roti, saya di bagian finance, SDM, sama marketing. Beliau fokus di operasional. Saya di modal dan semuanya. Intinya adalah pokoknya Mak, kamu fokus di situ, bikin roti, hutang kita bayar nanti setelah kita bagi dividen. Beliau dapat gaji Mas, aku sama sekali enggak, karena aku niatnya memang bantu. Kayaknya ini memang cara Allah menguji kami. Setelah itu ketahuan, saya tuh merasa gini, saya bangun sambal alu itu bukan dari nol, tapi dari minus.
Tapi kenapa sambal alu justru lebih banyak duitnya dibanding rokes? Ada apa ini? Ada yang salah. Saya mulai cek pembukuan dari awal sampai akhir. Saya mulai cek gudang dan segala macam. Qadarullohnya ternyata ketahuan bahwa ada fraud. Yang bikin saya shock, fraud itu disebabkan oleh sahabat saya. Beliau akhirnya mengaku bahwa memang beliau yang melakukan gitu. Kurang lebih 250 juta fraud itu terjadi. Saya di dua sisi waktu itu, jadi pimpinan atau jadi teman. Tapi semua karyawan saya tahu itu. Jadi hanya saya yang nggak tahu. Ini mempertaruhkan saya sebagai seorang pimpinan kan. Walaupun saya di situ tidak digaji, tapi kan saya di situ ada kuasa juga gitu. Ini kalau saya teruskan, kredibilitas saya dipertaruhkan. Tapi kalau tidak saya teruskan, ini bagaimana nanti gitu. Pada akhirnya saya sudah berunding dengan semuanya. Saya minta untuk beliau mengembalikan duit itu. Tapi ternyata beliau tidak bisa mengembalikan. Saya pikir duitnya entah bisa berupa tanah atau berupa apa gitu. Kan duitnya sebanyak itu ya mas. Tapi ternyata tidak berupa apa-apa dan nggak ada duitnya. Dengan berat hati saya bilang, ya sudahlah kalau gitu uang itu buyback sahamnya perusahaan. Mau nggak mau kamu harus keluar dari perusahaan. Karena kamu nggak bisa mengembalikan gitu. Dia harus kembali ke perusahaan juga sudah nggak bisa. Kan sudah fraud. Itu sudah nggak bisa jadi contoh yang baik kan untuk perusahaan gitu mas. Mau nggak mau itu keputusan terberat dalam hidup saya. Saya sempat shock gitu mas. Saya sampai harus diinfus di rumah gitu. Karena saya merasa saya seperti terlukai lagi, terkhianati lagi gitu. Tapi bedanya kalau dulu dengan pasangan, yang hari ini dengan sahabat gitu. Down itu mas, semua kehidupan saya juga mulai redup lagi itu. Tapi saya sadari bahwa kayaknya tetap bagaimanapun juga hidup harus berjalan. Saya bilang, saya sama tim, saya mau tutup Rokes. Saya bilang, ngapain saya pertahankan? Toh Rokes ini saya buat bukan buat saya sebenarnya kan, memang buat beliau. Tapi ternyata toh beliau juga nggak bisa amanah gitu. Tapi semua tim yang ada di Rokes waktu itu meminta untuk saya memperjuangkan. Ayolah Bu, teruskan gitu. Kami akan berjuang. Karena anak-anak itulah mas, akhirnya bener ya, yuk kita berjuang. Karena duit nggak ada, sudah diusir itu kan mas. Jadi apa yang harus kulakukan gitu, mau nggak mau ya sudah aku perjuangkan. Akhirnya aku perjuangkan mas, berpindahlah Rokes dari tempat yang diusir itu ke ruko yang pertama itu pun tanpa duit sama sekali, hanya satu hal, nama baik. Saya bilang semua ke supplier Rokes itu, beri saya satu kesempatan, boleh nggak? Saya disuplai bahan baku, saya akan bayar dalam waktu 3 bulan, saya tidak punya uang, kondisi kami kena fraud, nama baik saya pertaruhkan. Saya bilang, kalau saya pergi dari sini, masukkan saya ke penjara, saya bilang gitu. Oke siap, alhamdulillah mereka mau minjemin bahan bakunya dulu gitu mas. Dan 3 bulan setelah kami dipinjemin bahan baku, alhamdulillah kami bisa mengembalikan keadaan. Nggak hanya bisa mengembalikan bahan baku yang mereka pinjamin, kami juga 1 tahun setelah itu kita buka cabang yang kedua, alhamdulillah. Yang jelas efisiensi di semua lini ya mas. Bahan baku di efisiensi. Waktu itu aku puasa. Sebagai seorang founder, kita punya hak untuk dapat dividen. Tapi selama 1 tahun itu ngempet untuk tidak minta bagi hasil atau dividen. Terus yang ketiga, profit dimaksimalkan. Semua biaya ditekan. Untuk apa? Maksimal cash-nya. Nah, karena maksimal cash-nya, profitnya bisa digulung sehingga itu bisa untuk mengembalikan hutang-hutang supplier dan punya sisa untuk bisa buka cabang. Lebih ke pengaturan cash flow, kita benar-benar jeli terhadap laporan keuangan serta paham efisiensinya di mana-mana. Sama ini mas, yang teman-teman kadang nggak pahami bahwa menjaga cash itu kadang-kadang teman-teman tuh hanya melihat dari depan, revenue atau dari kasir, dari segi penjualan. Tapi mereka nggak sadar bahwa ada yang juga lebih penting yaitu di belakang alias bahan baku. Mereka hanya menjaga depan nih, penjualan, tapi mereka nggak menjaga stok atau bahan bakunya. Yang biasanya banyak jebol, itu justru di bahan baku. Duitnya kenceng masuknya, bahan bakunya jebol, sama aja. Nah, di situ mungkin yang aku bisa ngomong, jaga penjualanmu banyak, tapi bahan baku belakang juga harus kamu jaga. Itulah kenapa Rokes tuh punya pilar di masing-masing outlet tuh bahkan gudang sendiri itu untuk menjaga bahan baku. Supaya apa?
masuknya kenceng, keluarnya bagus gitu. Jadi nggak ada yang bocor. Jadi kami di setiap outlet tuh punya fondasi. Satu, kepala outletnya udah jelas memimpin outlet. Yang kedua, admin. Admin itu membantu menjaga revenue, menjaga omset. Yang terakhir, menjaga gawang belakang, yaitu bagian gudang. Gudang itu yang menjaga stok, menjaga bahan baku gitu. Ya cross check, ngitungin stok, lihat penggunaan anak-anak sekedar mohon maaf plastik aja kita hitung, penggunaan bahan baku kemasan aja kita cek, keju aja kita lihat ya kayak gitu. Tetapi 6 bulan setelah kami buka cabang yang pertama, pindah dari lokasi yang dari rumah itu Mas ke ruko yang pertama, sahabat saya meninggal. Itu kehilangan terbesar juga dalam hidup saya. Saya merasa kayak kalau saya tahu Allah mau ambil nyawanya, tahu gitu ngapain aku harus berantem gitu Mas. Tahu gitu dari dia udah di situ aja. Beliau meninggal, tapi beruntungnya pas beliau meninggal kami tidak dalam kondisi berantem gitu, maksudnya masih sudah baik gitu. Walau aku sudah memaafkan, cuman belum bertatap muka gitu Mas. Pertama kali bertatap muka setelah kami berantem 6 bulan, beliau terbujur kaku di rumah sakit. Beliau tuh nggak jahat Mas, beliau tuh nggak jahat, mungkin ujian aja. Karena beliau meninggal itu akhirnya malam jam 3 subuh saya datang ke rumah sakit. Terus akhirnya saya antar beliau ke pemakaman, ke kampung. Yang lebih sedih itu yang datang itu bukan malah orang-orang yang sayang sama dia Mas, tapi debt collector. Nggak ada yang sayang ya, semuanya nagih duit. Mau nagih siapa? Bapaknya juga nggak punya duit. Bapaknya tuh tukang dorong roti Mas. Akhirnya mau nggak mau saya hadapin semua yang nagih itu. Saya bilang, saya yang akan bayar hutang-hutangnya beliau. Saya bilang, total berapa lagi hutang yang harus dibayar? Saya bilang gitu. 300 juta. Alhamdulillah, hutang-hutang itu lunas. Setengah tahun terakhir kemarin. Buat aku rasa terima kasihku sampai pada hari ini, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk sahabat saya. Ngurusin bapaknya sampai hari ini, ngurusin adiknya sampai hari ini. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk almarhum. Jadi kalau lihat Rokes itu kenangannya banyak Mas. Beliau juga yang bantu saya, nemenin saya jatuh. Tapi Allah kasih cerita hidup kayak gini. Terus, tapi kenapa Allah juga kasih beliau meninggal gitu. Kadang tuh mikir, kenapa sih? Kenapa saya terus yang ditinggalin gitu. Mau sambil lalu mau Rokes Mas. Ya kalau kayak kata Allah, mungkin hanya aku yang bisa. Allah kasih pundakku yang lebih kuat. Harusnya ibu sayang lah sama dia. Sayang. Suruh pergi kenapa? Ya biar contoh yang benar. Gak mungkin perusahaan itu membiarkan kesalahan terus-menerus ada di situ. Saya pimpinan Mas, harus menjalankan yang benar. Juga mengorbankan perasaan. Sebenarnya jadi yang bikin beliau fraud itu Mas, karena beliau terjebak dengan asmara yang kurang baik sih. Itu penyebabnya. Akhirnya dia gak sadar, akhirnya menggunakan uang dengan tidak bijak gitu loh. Dan dia nggak sadar bahwa yang dia pakai itu duit perusahaan. Dan itu secara hukum, secara perusahaan nggak boleh kan. Kecuali itu duit perusahaan dia sendiri gitu loh Mas. Itu aman, dia mau ngapa-ngapain aja kan. Nah sementara saya sebagai pimpinan, dan itu sudah terbuka di semua tim tahu semua, bisa apa kalau nggak harus melakukan sesuatu yang tegas kan Mas. Itu kemarin itu pilihannya cuma 2, kamu yang pergi atau aku yang pergi. Karena kalau dia nggak pergi, aku yang harus pergi, karena itu kredibilitasku sebagai pimpinan, aku nggak bisa Mas. Tapi kasus itu udah selesai, kami sudah berbaikan, terus beliau sudah bikin usaha sendiri, beliau akhirnya menikah, alhamdulillah gitu. Pas beliau menikah juga saya support gitu. Memang pas sakit itu sepertinya gula darahnya tinggi. Berarti akhirnya Rokes menjadi pemilikan ibu sepenuhnya? Mau nggak mau, akhirnya jadi kepemilikan saya 100% gitu. Waktu itu pas mau tak tutup kondisi emosi kan Mas. Duit nggak punya, ngapain gue mesti memperjuangkan perusahaan yang nggak ada duitnya gitu. Tapi waktu itu anak-anak Rokes nangis semua. Jangan sih Bu, jangan Bu, ayo Bu berjuang. Mau ngapain aku perjuangkan, aku udah tersakiti gitu. Waktu itu sudah ada berapa tim yang terlibat di sana? 30 lah, 1 cabang lah.
itulah ya, mau dipaksa kayak apa tuh perempuan tuh sebenarnya nggak bisa mimpin mas. Perempuan kan tetap punya fitrah bengkok ya, dilurusin kayak apa itu tetap akan bengkok, dipaksa patahkan. Tapi dibalik kelemahannya dia yang selalu pakai perasaan, bengkoknya itu kalau aku justru dijadikan kekuatan. Maka kenapa kalau sloganku atau prinsipku itu mimpinnya itu bukan lagi dengan logika tapi pakai hati gitu. Justru sumber kekuatan terbesar seorang pemimpin perempuan itu mimpinnya itu pakai hati. Sesekali kita belajar dengan laki-laki, nggak ada pilihan. Kalau kayak saya ini sudah nggak ada pilihan mas. Belum ada nih kader yang bisa menggantikan saya. Nggak mungkin dong aku fokus dengan kendala. Kan nggak mungkin saya tinggalkan nih posisi dan jabatan ini. Jadi mau nggak mau ya saya harus belajar menerima kondisi, berdamai. Ya udah, adanya ini jabatan saya harus belajar. Oke, apa yang harus kulakukan? Belajarlah melogika seperti seorang laki-laki memimpin. Walaupun mungkin nggak maksimal, minimal kamu belajar. Terus kedua, jadikan kelemahanmu itu jadi kekuatan. Kamu kan selalu dikit-dikit pakai hati. Justru ketika pakai hati, jadikanlah itu kekuatanmu. Merangkul, mengayomi. Nah, itu kekuatan yang bisa dipakai untuk jadi leader di sebuah perusahaan kalau kita jadi perempuan. Tapi tetap kita harus punya kanan kiri adalah seorang laki-laki yang punya rasional lebih tinggi. Terus yang ketiga, sistem dan angka mas. Jadi nggak bisa mimpin perusahaan, terutama perempuan, nggak dibantu oleh number, nggak dibantu oleh angka. Angka di sini apa? Data. Kita itu nggak mungkin memutuskan pengambilan sesuatu di perusahaan pakai like or dislike, terutama perasaan. Harus pakai data. Contoh mau ngekat karyawan gitu ya mas, kita sudah nggak bisa lagi pakai perasaan. Gue nggak suka sama dia, kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja. Karena dia gondrong, karena dia tatoan, nggak bisa lagi kayak gitu. Tapi karena pakai data. Oh KPI-nya kurang, oh absensinya dia kurang, oh attitude-nya kurang. Jadi menurut aku ketika perempuan mimpin boleh nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu kamu punya kekurangan, bantu kekuranganmu dengan kekuatan berupa hati yang kamu bisa kuatkan, kedua dengan data. Contohnya adalah aku itu tidak fokus sama hasil, tapi sama proses. Saya tidak peduli mereka hasilnya 10, 11, 12, tapi aku tuh peduli dengan bagaimana kamu berproses. Kayaknya kita, ke anak-anak kita aja. Mama nggak peduli nak, kamu nilaimu 10, 20, 30, 100 sekalipun, tapi mama tahu kamu berproses. Nah, itu yang selalu sampai hari ini saya terapkan ke mereka. Nggak tahu gitu nggak? Jadi mungkin dari situlah akhirnya mereka merasa dimanusiakan, mereka merasa dihargai. Walaupun kadang ya gedek mas. Gini, tidak melihat sebuah kesalahan itu menjadi satu-satunya final bahwa kamu buruk gitu. Tapi balik lagi, walaupun aku ini perempuan, baliknya ke data. 3 kali kamu terus-menerus gitu ya, udah pasti kriminal. Kalau mereka sudah kriminal, apalagi guys, attitude, udah nggak bisa. Skill, performance itu aku lebih, oke. Etika, kriminal, attitude itu sudah nggak bisa di ini sih. Telat, itu etika, tapi kami ada batas. Kami selama 3 bulan, kalau masih begitu, kita SP3. Ada potongan sih memang, tapi habis itu SP3. Itu kalau aku tidak pakai data, pakai perasaan aja, berantakan perusahaanku. Jadi memang terus terang memulai ini aku investasi leher ke atasnya memang lumayan sih mas. Tipikalku tuh healingnya memang belajar. Kalau udah agak mumet gitu pasti aku minta workshop. Nah, pulang workshop itu udah kempiar-kempiar gitu. Nanti kalau sudah kempiar-kempiar gitu kepalanya, terus kita ngobrol tuh sama tim, nah mulai dieksekusi gitu. Atas dasar apa buka cabang yang kedua? Jadi sebenarnya gini mas, prinsipnya kalau aku secara pribadi ya, buka cabang itu tuh bukan atas dasar aku secara pribadi. Kalau aku secara pribadi buka cabang, kalau pengen untuk kepentinganku pribadi, itu sebenarnya aku udah males buka cabang. Karena prinsip buka cabang itu buka masalah kan. Nggak ada yang namanya buka cabang itu jadinya banyak duit, itu nggak. Yang selalu 100% terjadi, buka cabang pasti buka masalah. Belum tentu buka cabang itu dapat tambahan duit, itu belum tentu. Malah yang ada buka cabang dapat masalah, belum tentu untung kan. Tapi kenapa itu kulakukan? Karena kalau untuk aku pribadi, 1 cabang aja udah cukup. Kita itu makan 1 piring ikan asin aja udah kenyang ya mas. Tapi balik lagi, anak-anak ini perlu jenjang karir. Jenjang karir
karir ini hanya terjadi kalau ada pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan mau nggak mau hanya terjadi ketika ada pengembangan horizontal dan vertikal. Vertikal oke lah, perusahaan bertumbuh dalamnya, omsetnya bertambah 1 cabang. Kalau horizontal harus ada 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang. Mau nggak mau? Ya karena anak-anak harus bertumbuh, mereka harus punya jenjang karir. Seperti itu. Bahwa hari ini Rokes Sambal Alu itu hanya sebagai kendaraan untuk kita nanti di akhirat. Pengenku jadi kendaraan untuk pahala nih, kebermanfaatan. Dari situ akhirnya harus diluaskan. Supaya apa? Bekalnya banyak. Ketika nanti di akhirat, mudah-mudahan aku naiknya Pajero, bukan jalan kaki. Karena apa? Karena setiap perjalanannya ternyata ada ibadahnya, niatnya besar, niatnya luas. Saya itu sampai hari ini tuh sedang berikhtiar membuat perusahaan saya itu spiritual company. Jadi mulai dari sholat mereka kita masukkan ke dalam KPI. Jadi sholat aja di absen Mas, di perusahaan kami itu ada absennya. Terus mereka diajarin ngaji, tahsin ada kajiannya. Dalam masa kerja tertentu mereka diajak umroh. Banyak sih ikhtiar kami lakukan. Terus juga biasanya di beberapa training kami kasih mereka spiritual training. Kita ajak mereka itu untuk back kembali. Kamu itu bekerja, niatnya itu apa? Peranmu di dunia ini itu bukan hanya untuk makan, tidur, kerja, terus habis itu makan, tidur lagi. Tapi kamu tuh punya peran di dunia ini walaupun kamu sebagai pekerja. Peranmu apa? Hari ini yang terbaik. Jadi balik lagi, diniatkan bahwa peranmu hari ini adalah ibadahmu yang hari ini. Sehingga mereka itu lahir sebagai pribadi yang utuh. Menjadi karyawan yang bahagia, berkarir surga. Seperti itu niatnya. Sehingga nanti di akhirat nanti minimal aku sudah bisa ngomong lah sama Allah. Mau diterima sama Allah, gimana nanti terserah Allah lah gitu. Di Susilo ada di angka 4,28. Karena saya itu ada yang bekas, mohon maaf, narkoba juga pernah. Bekas tukang tawur juga ada. Itu sangat membahagiakan saya ketika mereka ngomong. Saya baru di Sambal Alu, di Rokes, saya ini bisa ngaji. Saya di Sambal Alu, di Rokes inilah yang saya bisa sholat. Itu nggak terhitung bahagianya, Mas. Yang bikin lebih bahagia lagi tuh, Bu, makasih ya, saya bisa punya rumah. Apalagi kalau kemarin, Mas, pas saya temenin umroh ya, Mas, mereka nggak pernah membayangkan bisa hadir di depan Ka'bah. Itu nggak semua orang, Mas. Itu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan omset berapapun. Jadi buat saya itu nagih. Saya akan kejar itu terus-menerus gitu. Mau teman-teman karyawan itu suka atau enggak, tapi mimpi itu akan terus saya kejar gitu. Karena kebahagiaan itu nagih banget. Bu, terima kasih ya. Aku udah bisa bikin rumah. Bu, terima kasih. Bisa beli motor. Bu, terima kasih. Itu priceless, Mas. Apalagi Bu, makasih ya. Aku udah bisa ngaji. Udah. Jadi kesederhanaan dan merasa cukup itu sudah jadi kehidupan saya gitu. Mau kayak apa Allah kasih karunia dalam hidup saya itu, saya tuh selalu punya tombol cukup gitu. Selalu punya batas untuk oke, calm down, udah cukup gitu. Nggak ada dalam kehidupan saya itu, mudah-mudahan ya, itu untuk terus-menerus ingin menikmati itu sampai berlebihan. Karena buat saya itu kayak rasanya itu sama aja. Mau level A, B, C, D itu sama. Nggak mendatangkan arti kebahagiaan yang saya punya. Ini cerita waktu saya kemarin umroh, Mas. Pertama kali umroh, saya pakai semua fasilitas first class. Dan Allah itu justru kasih saya renungan. Di depan Ka'bah itu, tiba-tiba saya pengen makan pop mie. Padahal harusnya saya dapat fasilitas first class, makanannya itu di lantai 29, views Ka'bah, enak-enak semuanya, ketemu artis-artis. 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke, saya makan di situ. Tiba-tiba di hari keempat, saya pengen makan pop mie. Nafsu makan saya untuk makan yang enak-enak itu hilang. Terus saya makan pop mie di depan kamar, dan saya menangis, Mas. Tahu nggak apa yang Allah kasihkan dalam hidup hati saya? Ya Allah, ternyata untuk membuat saya bahagia, itu tuh bukan karena depan Ka'bah, bukan karena fasilitas pesawat mewah, bukan karena kamar yang mewah. Makan pop mie aja itu sudah enak. Kenapa? Hatinya tenang. Lalu buat apa kita perlu brand merek yang mewah, fasilitas first class, kalau kita nggak dalam kondisi tenang? Dari situ saya merasa ternyata kekayaan itu nggak membawa kebahagiaan.
kalau kita tidak dalam kondisi tenang dan connection sama yang di atas. Jadi uang itu pada akhirnya tidak mengendalikan saya ketika kita tahu tombol cukupnya ada di mana. Ya sudah, makanya sekarang mobil saya cukup Brio, rumah saya biasa saja gitu. Walaupun ya kita bisa kok beli yang lebih gitu. Jadi sederhana itu bukan keadaan, sederhana itu pilihan. Itu juga akhirnya Mas membawa ke dalam lifestyle keuangan perusahaan. Karena mungkin bisnis ownernya tidak nafsu kalau ngelihat duit, sehingga ya adem aja perusahaannya. Menggulung profitnya itu lebih baik gitu loh. Buat kayak saya ini kan tidak ada jalur surga saya karena tidak ada pasangan, mau nggak mau kan ke orang tua ya. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa menggapai Allah itu salah satunya adalah menggapai orang tua kan. Tangannya Allah itu kan tangannya orang tua. Sami'na wa ta'na dengan orang tua, apapun yang orang tua minta siap gitu. Kadang-kadang Yan mau ya sudah, nggak ada bayangan bisa aja disiapkan dulu gitu. Terakhir kemarin orang tua saya bilang, yang di sini nggak ada masjid kata dia gitu. Kode maksudnya suruh dibuatkan masjid. Allah kasih izin bisa buat masjid di kampung. Terakhir kemarin kami berempat berangkat haji kan. Itu juga priceless buat saya Mas. Orang tua saya bilang gini, Yan makasih banyak sudah mengangkat harkat derajat orang tua. Mimpi saya akhirnya Mas tercapai. Mamah yang dulu nggak dianggap apa-apa, tinggal di atas saung ikan, sekarang kemana-mana dicium tangan mamah kata dia. Mamah dianggap orang terpandang kata dia. Insya Allah. Nah, Rokes saat ini ada berapa cabang dan berapa people-nya di sini? 4 menuju 5, karyawannya ya 150-an, 2 perusahaan ya 300-an itu tadi. Yang jelas Rokes kan kita ingin nasional, kita akan menuju kota-kota penyangga. Jadi mungkin nanti kita akan penuhi Sumatera ke atas, buka cabang di situ sih Mas. Bismillah sih, karena memang Rokes itu positioningnya kan bukan di oleh-oleh ya, tapi di buah tangan. Kalau oleh-oleh kan identik dengan daerah khasnya kan, tapi kalau buah tangan itu kan lebih umum gitu. Jadi kami pengen Rokes itu jadi buah tangan walaupun dimanapun Rokes berada. Hanya memang nanti kita pengen ada signaturenya, signature menu di daerah tersebut. Contoh kalau di Lampung misalkan ada banana gitu ya, jadi signature menunya ada banana. Nanti mungkin di Medan atau mungkin di Palembang apa gitu. Tapi buah tangan itu kan seperti kayak bebawaan. Konteksnya kadang-kadang orang-orang tuh mikir sebenarnya oleh-oleh pun sama, tapi orang-orang tuh konteks oleh-oleh itu lebih ke mengerucut ke ciri khas daerah, oleh-oleh khas mana gitu kan. Tapi kalau buah tangan itu lebih general. Saya bilang kenapa Rokes itu buah tangan istimewa. Rokes itu bisa dibawa dari mertua untuk menantu, menantu untuk mertua, anaknya, ibu untuk anaknya gitu, calon menantu untuk calon mertua gitu. Jadi lebih general. Jadi ketika Rokes di mana saja, dia tanpa dikotakkan dengan ciri khas daerah itu. Yang jelas pasti mimpi saya ya Mas, saya pengen punya holding sih. Jadi mau Sambal Lalu mau Rokes saya jadikan satu sebagai satu kesatuan di satu holding. Jadi nantinya membesarnya itu satu holding ini jadi punya satu ekosistem. Holding di Jakarta membentuk hal yang sama, bikin ekosistem yang sama. Punya Sambal Lalu, punya Rokes, mini pesantrennya sama, umrohnya sama, kita juga punya komunitas yang sama, kebermanfaatannya sama, sehingga yang dirasakan masyarakat Lampung pun dirasakan masyarakat di Jakarta, di Palembang, di Medan, insya Allah. Wasilah 2 brand ini. Pengennya sih begitu. Saya pengen semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaatnya Sambal Lalu dan Rokes tidak hanya tentang produk, tapi lebih daripada itu. Ada nilai dan kebermanfaatannya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan 2 brand saya gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga memberikan insight, memberikan hikmah dan kebermanfaatan untuk semua yang melihat dan mendengar. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.